Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, sebelumnya izinkan terlebih dahulu kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siswanto dan teman saya Nabila Budi Anesta. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 5 negara yang berhasil dalam pengelolaan sampah. Sebelum kita memasuki ke negara-negara posisi yang berhasil dalam pengelolaan sampah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah terlebih dahulu. Pengertian sampah menurut definisi World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Kemudian jenis-jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal bukan dari rumah tangga, tetapi berasal dari pasar, perkantoran, pusat perdagangan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya. Kemudian limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Jenis-jenis limbah dan zat pembentuknya adalah yang pertama, limbah organik. Limbah organik yaitu limbah yang dapat terurai secara alami. Contohnya sisa organisme atau tumbuhan dan hewan. Kemudian limbah organik yaitu limbah yang suka terurai secara alami. Contohnya plastik, botol, kaleng, dan lain-lain. Kemudian jenis limbah dari bentuk fisiknya adalah yang pertama limbah padat. Contohnya sisa-sisa organisme, barang dari plastik, kaleng botol, dan lain-lain. Kemudian limbah cair, contohnya air buangan rumah tangga, buangan industri, dan lain-lain. Kemudian limbah gas dan partikel, contohnya baterai, jarum suntik, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Baiklah, untuk negara-negara yang berhasil dalam pengolahan sampah akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, ada 5 negara yang berhasil dalam pengolahan sampah. Yang pertama Jerman, kedua Swedia, ketiga Korea Selatan, keempat Jepang, dan terakhir Swiss. Yang pertama Jerman. Jerman berhasil mendaur ulang sampah sekitar 56,1% sampahnya. Upaya pengolahan sampah ini menuai kesuksesan berkat ketatnya penegakan hukum. Selain itu juga karena para penduduk Jerman diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam 6 tong sampah. Sejak tahun 1972, pemerintah Jerman melarang sistem sanitary landfill karena terbukti selalu merusak tanah dan air tanah. Sanksi denda sekitar 25 euro atau sekitar 378.150 rupiah. Bagi yang tidak memilah sampah, membuang sampah sembarangan itu denda 10 sampai 100 euro atau sekitar 160 sampai 1,6 juta rupiah. Dan membuang sampah sembarangan untuk barang yang membahayakan, tajam seperti paku, berkarat, dan botol bekas, akan didenda sampai 800 euro atau sekitar 13 juta rupiah. Yang kedua, Swedia. Pengelolaan sampah di Swedia selalu mengedepankan bahwa sampah merupakan salah satu resources yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Dasar pengelolaan sampah diletakkan pada minimasi sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Keberhasilan penanganan sampah didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sudah sangat tinggi. Pemerintah Swedia membuat kebijakan seperti pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA harus berkurang sampai dengan 70% pada tahun 2015. Sampah yang dapat dibakar tidak boleh dibuang ke TPA sejak tahun 2002. Sampah organik tidak boleh dibuang ke TPA lagi pada tahun 2005. Tahun 2008, pengelolaan lokasi landfill harus sesuai dengan ketentuan standar lingkungan. Pengembangan teknologi tinggi pengolahan sampah untuk sumber energi ditingkatkan. Perilaku masyarakatnya itu karena masyarakat Swedia telah memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam pengolahan sampah. Sebagai contoh, pemilahan sampah dilakukan sesuai dengan
ketentuan, baik yang dilakukan di wadah individu maupun kelompok. Masyarakat hanya membeli produk yang memiliki kemasan dapat didaur ulang atau memiliki tanda khusus. Masyarakat merasa bangga dapat menjaga lingkungan tetap bersih dengan melakukan pemilahan sampah. Apabila masyarakat membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda sebesar 400 kroner Swedia atau sekitar Rp550.000. Yang ketiga, Korea Selatan. Sistem pengolahan sampah di negeri ginseng ini dikendalikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Berbagai jenis sampah dipisahkan dalam tempat sampah dengan warna berbeda-beda. Jika salah buang, denda dan hukuman siap menanti. Gedung-gedung besar pun selalu menugaskan seorang untuk mengawasi kegiatan buang sampah ini. Sementara itu, di wilayah tanpa petugas pengawas, kantong sampah dikumpulkan di jam tertentu pada hari tertentu. Pada tahun 1990, pemerintah Korea Selatan menerapkan konsep volume-based waste fee system and collecting the recyclable waste, yaitu sistem pembuangan sampah berbasis volume, di mana setiap warga harus membayar untuk setiap plastik sampah yang akan digunakan. Semakin besar produksi sampah, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 1998, pemerintah Korea Selatan juga menerapkan kebijakan Extended Producer Responsibility atau IPR yang mewajibkan perusahaan dan industri untuk mendaur ulang sebagian dari produk yang dihasilkan. Pada tahun 2003, sebanyak 6,67 juta ton sampah berhasil didaur ulang dengan manfaat finansial mencapai lebih dari 1, US dollar. Pada tahun 2008, sebanyak 69,213 ton produksi plastik berhasil didaur ulang dengan manfaat ekonomi sebesar 69 juta US dollar. Selain itu, dalam masa 4 tahun penerapan IPR 2003 sampai 2006, sistem ini berhasil menciptakan 1.200 lapangan kerja baru. Denda 1 juta won apabila membuang sampah plastik. Yang keempat, Jepang. Pembuangan sampah di Jepang sangat disiplin dan sudah terjadwal tentunya. Hal seperti ini berjalan terus dan sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari masyarakat Jepang. Pada tahun 2000, undang-undang mengenai masyarakat Jepang yang berorientasi pada daur ulang. Jepang telah membuat peraturan tentang pengolahan sampah yang diatur oleh pemerintah kota. Mereka telah menyiapkan 2 buah kantong plastik besar dengan warna berbeda, hijau dan merah. Selain kedua kantong plastik tersebut, ada beberapa kategori lainnya, yaitu botol PET, botol beling, kaleng, batu baterai, barang pecah belah, sampah besar, dan elektronik yang masing-masing memiliki cara pengolahan dan jadwal pembuangan berbeda. Membuang sampah sembarangan di Jepang disebut kejahatan lingkungan atau environmental crime. Apabila tidak mematuhi peraturan-peraturan telah dibuat, maka sampah-sampah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dan diberi surat peringatan. Sanksi bagi yang membuang sampah di Jepang akan dikenakan denda dan hukuman. Jika menghindari kewajiban membayar denda pada saat membuang sampah sembarangan, adalah 5 tahun penjara atau denda sekitar 10 juta yen. Perilaku masyarakat Jepang diantaranya, yang pertama, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap pentingnya pengolahan sampah. Yang kedua, keberhasilan dalam membangun rasa malu di tengah masyarakat dan menanamkan jauh ke alam bawah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, edukasi dilakukan secara efektif dan agresif sejak dini melalui pengajaran dan pelatihan cara memilah sampah sesuai jenisnya. Yang kelima, Swiss. Negara Eropa ini sukses menekan pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sekitar 49,7% sampahnya.
Di tahun 2017, negara ini dinobatkan sebagai nomor 1 dari 5 negara yang menerima Sustainable Development Goals atau PBB. Swiss memang telah melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi berbagai masalah lingkungan, terutama dalam hal iklim, energi, dan polusi udara. Swiss berhasil dikenal dengan prinsip masyarakatnya dalam mengembangkan keberlanjutan serta melestarikan lingkungan. Pemerintah Swiss berhasil membujuk warganya agar bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Peraturan pengotor wajib bayar sukses diterapkan. Warga akan didenda jika membuang sampah sembarangan. Denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan mulai dari 500.000 sampai dengan 2.300.000 setiap kantong sampah akan ditimbang. Lalu jumlah timbangan itu akan menentukan besarnya denda. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang 5 negara yang berhasil dalam pengelolaan sampah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.